Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Boyolali, yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman Bapak Ibu Guru SDN 1 Boyolali. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya saya yang pada hari ini melakukan praktek rencana tindak lanjut dari PKG, diseminasi PKG PJOK yang telah kami laksanakan selama 3 bulan berjalan ini. Nah, untuk rencana tindak lanjut, sebelum ini saya lanjutkan, mari kita semua berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Rencana tindak lanjut yang saya buat di sekolah kita ini, saya sudah mengajukan ke beliau Ibu Kepala Sekolah. Dari hasil diseminasi kami mengikuti diseminasi PKG PJOK selama 3 bulan berjalan ini, saya itu di sekolah SDN 1 Boyolali studi kasus menemukan, saya sebagai guru UKS juga di sini karena saya sebagai guru olahraga sekaligus guru UKS, menemukan berbagai kasus mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya mencari kader D wisada dokter kecil di kelas 3, 4, dan 5. Monggo Bu. Itu mencari kader D wisada itu sangat sulit. Kenapa kok sangat sulit? Karena syaratnya untuk kader D wisada dokter kecil itu 1 giginya tidak karies. Terus sekarang ini mencari anak yang giginya tidak karies itu sangat sulit. Semua anak-anak itu masih kecil, giginya sudah gigis, sudah keropos, sudah berlubang. Nah, maka dari itu saya mengangkat rencana tindak lanjut saya di SD kita ini, yaitu gosok gigi bersama dengan moto gigiku bersih, senyumku ceria. Itu ya Ibu ya. Kita mengambil moto gigiku bersih, senyumku ceria. Nah, ini marilah kita semua untuk kompak melaksanakan pembiasaan tambahan untuk sekolah kita. Sebenarnya pembiasaan di sekolah kita kan sudah banyak, mulai dari hari Senin pembiasaan patriotisme, yaitu upacara bendera setiap hari Senin. Terus hari Selasa, apa Pak Wakil hari Selasa itu? Jus ama ya. Terus hari Rabu, hari Kamis sudah diisi semuanya dengan pembiasaan keagamaan. Ada yang Yasin tahlil setiap hari Jumat Pak ya. Terus surat-surat pendek juga Asmaul Husna. Nah, sekarang kita tambah untuk pembiasaan kita, yaitu gosok gigi bersama. Itu jadwalnya 1 minggu itu penuh, hari Senin sampai hari Sabtu, karena pembiasaan gosok gigi ini sekaligus saya masukkan di pembelajaran PJOK. Jadi sesudah pembiasaan di luar, kita masuk di kelas, sebelum berolahraga kami mengajak anak-anak untuk gosok gigi bersama. Nah, ini marilah kita jaga kesehatan gigi dan mulut yang benar. Jadi anak-anak kami memberikan
pengertian juga sosialisasi tentang gosok gigi yang benar. Tolong silakan kembali Pak Singgan. Pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. 1. Gigi dan mulut yang sehat adalah jendela kesehatan tubuh. Senyuman yang menarik adalah meningkatkan kepercayaan diri. 3. Masalah gigi dan mulut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, itu semua kita sudah buktikan. Saya mau bertanya ke ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Mohon maaf, untuk anak-anak kita itu, saya juga punya anak kecil. Anak saya itu masih TK tapi giginya juga sudah karies. Kalau bapak ibu bagaimana nih? Putra putri ini pun masih bagus apa sudah karies? Sama. Iya, sama. Ya seperti itu, makanya saya ingin mengajak anak-anak itu biar terbiasa menggosok gigi dengan benar. Ya, bakteri penyebab masalah gigi dan mulut. Masalah gigi dan mulut. 1. Bakteri plaque yang menempel pada gigi. 2. Konsumsi makanan dan minuman manis berlebih. 3. Kurang serat dalam makanan. 4. Merokok. 5. Kurang menjaga kebersihan mulut. Nah, ini anak-anak untuk yang manis. Mayoritas anak-anak kecil itu suka yang manis-manis. Permen, juga makanan yang manis seperti coklat juga, itu yang mempengaruhi kalau setelah makan tidak menggosok gigi dengan benar. Merokok, kurang serat dalam makanan. Nah, kita sudah di sekolah kita sudah melaksanakan gerakan makan buah dan sayur ya Bu ya. Walaupun itu masih belum terprogram, masih biasanya hari apa, tidak rutin. Sudah gerakan makan buah dan sayur, Gemakyur, gerakan makan buah dan sayur sudah di sini sudah kita lakukan, tapi belum terprogramkan. Hanya sekali-kali kita melakukan gerakan makan buah dan sayur. Itu juga untuk mencegah masalah gigi dan mulut. Berikutnya, apa itu gigi berlubang? Karies atau gigi berlubang adalah keadaan ketika ada bagian kecil pada gigimu yang rusak. Hal ini bisa terjadi jika kamu tidak membersihkan gigimu dengan baik atau makan terlalu banyak makanan yang manis. Nah, karies itu yang ada di gigi kita, ada bintik hitam kecil, itu sudah disebut karies, itu sudah gigi kita sudah rusak. Itu berikutnya, selanjutnya karies itu akan membuat gigi kita berlubang. Lubang itu akan semakin besar kalau kita tidak mencegahnya sedini mungkin. Kalau sudah berlubang, kita harus segera menempel ke dokter gigi. Dan untuk mencegahnya, yaitu kita harus gosok gigi setiap setelah makan dan wajib sebelum tidur. Berikutnya Pak, tolong. Ya, akibat dari gigi berlubang. Akibat dari gigi berlubang. 1. Kerusakan gigi. Otomatis kalau gigi berlubang pasti rusak. Semakin keropos habis. Selain itu mengganggu kita juga. Sakit. Katanya lebih baik sakit gigi katanya. Ya, sakit gigi apa sakit hati? Ya, lebih sakit hati katanya. Karena yang saya itu sudah merasakan sakit gigi berulang-ulang. Waktu hamil itu mesti sakit gigi saya, karena mungkin zat kapur saya yang kurang bagus, sehingga waktu hamil juga kurang konsumsi kalsium saya, sehingga sering sakit gigi. Kerusakan gigi pertama. 2. Penyebaran infeksi. Gigi yang sakit, yang berlubang akan membuat infeksi, sehingga gigi kita akan bengkak dan sakit gigi. Berikutnya masalah berbicara. Kita akan
minder waktu berbicara, kurang pede kalau ada masalah pada gigi dan mulut kita. Berikutnya gangguan tidur pasti, kalau sakit gigi kita pasti terganggu dalam istirahat kita. Berikutnya tidak bisa makan. Next, apa sih penyebab gigi berlubang? Ya, penyebab gigi berlubang mengkonsumsi makanan manis. 1. Kurangnya kebersihan mulut. 2. Kekurangan zat fluoride pada gigi. 4. Minum susu botol di malam hari. 5. Tidak rutin periksa ke dokter gigi. Jadi ada loh anak-anak kita yang sudah kelas 1, kelas 2 itu kalau malam minum susu di botol itu masih ada. Itu pengalaman saya, soalnya cucu saya juga gitu, sudah punya cucu saya. Sudah kelas 4 masih minum di botol, kalau mau tidur tetap seperti itu. Nah, setelah itu sampai tidur akhirnya kan tidak gosok gigi. Itu penyebabnya karies dan gigi berlubang. Terus kekurangan zat fluoride pada gigi. Nah, kekurangan zat fluoride pada gigi itu karena kita waktu gosok gigi kita kumurnya berapa kali Bapak Ibu waktu kumur itu? Berapa kali? 1, 2, 3, 4. Secukupnya mungkin 4-5 kali. Ya, kenapa fluoride itu yang kita butuhkan itu habis? Ya, karena itu kita kumurnya terlalu banyak, sering berkali-kali. Sebenarnya kalau kita sikat gigi, kumurnya itu cukup 1 atau 2 kali. Setelah itu sudah, jangan sampai berulang-ulang. Jadi fluoride yang ada, fluornya yang ada di pasta gigi itu ikut air kebuang. Seperti itu ya. Juga cara menggosok giginya. Cara menggosok gigi mungkin semuanya sudah paham ya. Cara menggosok gigi sudah pernah ada sosialisasi. Dari gigi yang atas dulu yang digosok, baru yang bawah. Dari gigi yang luar, dalam, permukaan, dan gigi bawah yang luar, dalam juga permukaan. Iya. Terus untuk kumurnya cukup 1 atau 2 kali. Next, Pak. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Itu minimal. Kapan 2 kali sehari? Kapan Bapak Ibu 2 kali sehari? Setelah makan dan sebelum tidur. Jadi kalau kita setelah makan itu yang kita rajin, setelah makan langsung sikat gigi. Itu minimal 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Menggunakan obat kumur. Obat kumur biasanya yang kita pakai itu. Iya, seperti. Saya tidak menyebutkan merek saya. Promosi. Ya. Iya. Periksakan gigi secara rutin. Berapa bulan sekali Bapak Ibu? 6 bulan sekali ya. Mengonsumsi makanan sehat. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis. Berhenti merokok. Ini bapak-bapak nih, berhenti merokok. Pak Singa harus berhenti mau. Next. Teknik menyikat gigi yang benar itu tadi. Tekniknya seperti ini. Ya, dari yang atas dulu ke bawah seperti ini, dari atas ke bawah. Berikutnya training dalam, dari atas ke bawah juga. Setelah itu permukaan dengan diputar-putar di permukaannya. Setelah atas selesai, baru bawah dari luar ke atas, dari bawah ke atas. Berikutnya dalam, ke atas juga. Setelah selesai, baru permukaan. Setelah itu baru kita lakukan kumur. Kenapa kok atas dulu, kok tidak bawah? Karena langsung jawab, kalau dari atas itu kotoran yang atas turun ke bawah, sehingga setelah atas turun ke bawah, baru bawah kita menyikat.
yang bawah, sehingga semuanya tidak ngulang-ngulangi badan-badan ini. Kalau bawah dulu, bawah disikat, baru atas setelah dibersihkan, kena kotoran lagi dari atas. Begitu ya Pak Ibu. Tidak diusuk-usuk ya. Kayak biyen kan bila sikat gigi usuk-usuk bukan. Berarti gini dari atas ke bawah. Ya berkali-kali. Nanti dipraktekkan ya nanti ya bersama anak-anak. Ya. Oke, lidah juga harus disikat ya. Lidah itu harus juga disikat karena lidah itu tempat bakterinya mengumpul. Oke, next. Rambut bareng ya. Pentingnya menggunakan benang gigi floss. Benang gigi membersihkan sela-sela gigi yang tidak terjangkau sikat gigi, mencegah gigi berlubang dan penyakit gusi, yaitu manfaat benang floss. Makanan baik untuk kesehatan gigi. Nah, ini makanan yang baik untuk kesehatan gigi, buah-buahan dan sayuran tentunya, susu dan produk olahan susu, daging tanpa lemak, kacang-kacangan. Berikutnya, tantangannya, kurangnya kesadaran. Banyak peserta didik belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. 2. Kebiasaan makanan yang tidak sehat, konsumsi makanan dan minuman manis serta berkarbonasi yang tinggi dapat meningkatkan risiko gigi berlubang. Kurang akses ke perawatan gigi, tidak semua peserta didik memiliki akses yang mudah ke fasilitas kesehatan gigi atau biasa perawatan yang terjangkau. Kurangnya pengetahuan tentang perawatan gigi. Peserta didik mungkin tidak mengetahui teknik menyikat gigi yang benar, pentingnya menggunakan benang gigi atau tanda-tanda masalah gigi. Faktor lingkungan, kondisi lingkungan yang tidak bersih atau kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Nah, untuk sekolah kita, insya Allah untuk kantin sekolah kita sudah kantin sehat. Jadi makanan dan jajanan yang diberikan sudah jajanan dan makanan sehat. Untuk manis-manisan, misalkan untuk permen-permen, untuk makanan yang manis-manis tidak tersedia di kantin. Juga faktor lingkungan, kondisi lingkungan kita sudah memadai. Di sekolah kita sudah banyak wastafel di setiap kelas, di setiap kantor, di setiap ruang gedung yang kita bangun ini sudah terpenuhi ya. Jadi kita melaksanakan sikat gigi bersama sudah bisa dilaksanakan di sekolah kita. Next. Solusinya dari masalah ini, mengunjungi dokter gigi, kunjungi klinik dokter gigi terdekat untuk meminta memeriksa keadaan gigi kita. Perawatan saluran akar, jika lubang pada gigi sudah cukup dalam hingga saraf, maka dokter akan memberikan saluran akar gigi yang rusak. Perawatan tambahan, jika lubang gigi tidak terlalu besar, dokter akan menambal gigi berlubang kita. Pencabutan gigi, jika gigi kamu sudah rusak sangat parah hingga tidak bisa diperbaiki, dokter akan mencabut gigi kita. Itu masalah yang kita tangani, itu masalah yang pernah di kelas 1 waktu screening itu banyak wali murid yang kurang memperhatikan. Kita menemukan banyak anak-anak yang giginya itu sudah tumbuh di depannya, ternyata di belakangnya masih ada, jadi tumpuk-tumpuk double. Nah, dengan screening kemarin kita merujuk anak-anak kelas 1 untuk ke dokter gigi di puskesmas. Demikian Bapak Ibu, saya mohon kita kompak untuk kegiatan pembiasaan tambahan SD kita sekarang. Mulai Senin depan kita akan melaksanakan gosok gigi bersama dengan moto gigiku bersih, senyumku ceria. Oke, tolong Ibu, moto kita ya biasanya anak-anak gini saja nih. UKS SDN 1 Boyolali, gigiku bersih, senyumku ceria. Seperti itu, oke? Monggo saran. Oke, UKS SDN 1 Boyolali, gigiku bersih, senyumku ceria. Terima kasih. Demikian
FIL tindak lanjut kami untuk kemajuan SDN kita Belangu. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.